Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Mbak Kinkin selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Komunikasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang komunikasi konstruksi. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Aira Cecilia, yang kedua ada Britney Lennox, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Elbiana Julia, dan yang terakhir ada Muhammad Akmal. Selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya, Akmal. Baik, terima kasih Elbi. Nah, ini di sini ada tantangan komunikasi dalam proyek konstruksi gitu. Pentingnya komunikasi dalam organisasi konstruksi itu terutama dalam konteks proyek konstruksi yang kompleks, penekanan diberikan pada perubahan dinamis dalam hubungan yang muncul selama proyek konstruksi yang menciptakan tantangan komunikasi yang signifikan. Beberapa alasan komunikasi gagal disajikan termasuk kurangnya tujuan yang jelas, transmisi salah, masalah persepsi, dan sikap masalah lingkungan atau fenomena Chinese whispers gitu. Nah, komunikasi dalam proyek konstruksi itu didefinisikan dengan jelas merupakan landasan keberhasilan pelaksanaan proyek yang sedemikian kompleks. Klien proyek, tim manajemen klien, tim penilaian lokasi, dan semua pihak lainnya harus didefinisikan secara jelas sejak awal dengan tanggung jawab laporan yang jelas dan juga jalur komunikasi yang ditentuin untuk masing-masing pihak. Jadi memastikan si konsistensi dalam cara para pihak saling memberi informasi mengenai aspek-aspek pekerjaan mereka yang akan mengurangi kebingungan dan menjamin akuntabilitas atas permasalahan yang muncul gitu. Ya, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada perspektif teori tentang komunikasi konstruksi. Perkembangan dan nilai teori komunikasi telah mengalami evolusi yang signifikan sepanjang sejarah. Teori-teori komunikasi berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan pemahaman kita tentang cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Dalam mencoba untuk mendapatkan pemahaman tentang berbagai jenis komunikasi teori, berguna untuk mengklarifikasi tingkat komunikasi di dalamnya orang-orang terlibat. Perspektif teori tentang komunikasi konstruksi adalah suatu pendekatan dalam studi komunikasi yang menekankan bahwa realitas sosial tidak ada begitu saja, melainkan dibangun atau dikonstruksi oleh individu dan kelompok melalui interaksi komunikatif. Perspektif ini menganggap bahwa makna, nilai, norma, dan identitas sosial adalah produk dari proses komunikasi. Dalam konteks perspektif ini, komunikasi dianggap sebagai sarana utama dalam pembentukan realitas sosial. Pemahaman ini mengakui bahwa manusia menggunakan bahasa, simbol, lambang, dan tindakan komunikatif lainnya untuk memberi makna pada pengalaman mereka, menginterpretasikan dunia di sekitar mereka, serta membangun identitas pribadi dan sosial. Selanjutnya, ada pentingnya komunikasi interpersonal yang efektif untuk kinerja proyek konstruksi. Komunikasi antar pribadi yang efektif dapat dikatakan merupakan inti dari sistem organisasi yang efektif, meskipun fakta bahwa interaksi tatap muka adalah bentuk komunikasi antar pribadi yang paling efektif dalam lingkungan proyek konstruksi. Kebutuhan akan lokasi bersama dan atau pertemuan fisik antara peserta proyek menimbulkan masalah besar untuk proyek berskala besar. Ketergantungan yang terus-menerus pada interaksi langsung mungkin mengharuskan peserta proyek melakukan perjalanan jarak jauh dan atau bekerja jauh dari rumah yang mungkin berdampak negatif terhadap keseimbangan kerja atau kehidupan. Selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya komunikasi organisasi. Barnard pada tahun 1938 pernah mengatakan, dalam teori organisasi yang menyeluruh, komunikasi akan menempati tempat sentral karena struktur, keluasan, dan ruang lingkup organisasi hampir seluruhnya ditentukan oleh teknik komunikasi. Memahami komunikasi dalam organisasi sangatlah penting untuk memahami mengapa mereka berhasil atau gagal. Hal ini karena tanpa sistem dan prosedur komunikasi yang efektif, mereka tidak dapat mengelola arus informasi kompleks yang diperlukan untuk berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal. Baik, selanjutnya komunikasi korporat. Atkinson pada tahun 2002
pada 2002 mencatat bahwa komunikasi korporat berawal dari tindakan perusahaan di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang mempekerjakan manajer periklanan dan hubungan masyarakat untuk memberikan gambaran bagi perusahaan dan produk mereka. Tenaga profesional komunikasi korporat atau yang biasa disebut dengan humas dapat dipekerjakan di berbagai departemen dalam suatu organisasi. Misalnya, hubungan pelanggan, pemasaran, pengembangan bisnis, atau hubungan masyarakat itu sendiri, menggambarkan citra yang positif dan konsisten menurut manajer proyek memahami sifat kelompok pemangku kepentingan internal dan eksternal proyek, dan menyusun strategi untuk memastikan bahwa organisasi dipandang sebaik mungkin oleh semua kelompok terkait. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Nah, di sini ada studi kasus, yaitu Ayu Tera Resort Ubud, di mana korban dari jatuhnya lift Ayu di Tera Resort yang merupakan 5 karyawan dari Departemen Tata Geraha yang terdiri atas 3 perempuan dan 2 laki-laki berusia antara 19 dan 24 tahun. Jadi menggunakan lift di sepanjang permukaan tebing resort dengan kemiringan 35 derajat, lift tersebut tiba-tiba jatuh dari ketinggian melebihi 100 meter dan jatuh dengan keras ke tanah di bawahnya sekitar pukul 1 Jumat 1 September 2023 gitu. Nah, si Resort itu mengungkapkan dia mendengarkan teriakan tak lama kecelakaan maut ini disebabkan putusnya kabel lift. Ini menyebabkan lift terjun lebih dari 100 meter. Menurut Kapolsek Ubud, Komisaris Polisi Made Uder, investigasi awal menunjukkan bahwa gerbong tersebut kelebihan muatan. Jadi setelah kelima karyawan tersebut masuk lift, yang disusul dengan benturan keras gitu. Selanjutnya rekan saya. Oke, studi kasus Ayu Tera Resort Ubud. Menurut keterangan teknis lift, Widiana melanjutkan, pertali sling dapat mengangkat beban 400 kg. Jadi, dengan tali sling, lift tersebut seharusnya mampu mengangkat beban mencapai 1,2 ton. Namun, saksi menyebut pemilik resort meminta agar lift tersebut tidak menggunakan terlalu banyak tali sling. Akhirnya, teknisi pun memasang hanya 1 tali sling sesuai permintaan pemilik resort. Adapun kekuatan tali sling, 1 tali sling itu diklaim sudah setara dengan beban 1,8 ton. Pemilik Ayu Tera Resort, Lingawati Utomo, dan suaminya Vincent Juwono membantah hal tersebut dan mengatakan hal itu saran dari vendor. Lingawati mengakui jauh hari sebelum tali putus, mesin lift maut itu sempat mengeluarkan asap. Manajer lantas menghubungi vendor untuk mengecek kondisi lift itu. Keluar asap pada mesin lift itu setelah pemasangan 1 bulan dengan menggunakan 1 buah tali sling. Kemudian pemilik vendor datang melakukan perbaikan. Setelah diperbaiki, dites, dan dinyatakan bisa dipergunakan lagi, kata Lingawati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi, dalam konteks kasus Ayu Tera Resort Ubud yang ditutup setelah tragedi lift jatuh, teori komunikasi konstruksi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana peristiwa tersebut dipahami dan diberitakan oleh berbagai pihak yang terlibat. Teori komunikasi konstruksi berpendapat bahwa realitas sosial adalah produk dari proses komunikasi. Dalam kasus ini, bagaimana peristiwa lift jatuh diresapi oleh berbagai pihak, misalnya manajemen hotel, korban, media, dan masyarakat, akan mempengaruhi bagaimana realitas peristiwa tersebut dipahami. Teori komunikasi konstruksi menyoroti peran kekuasaan dalam pembentukan realitas sosial. Pihak-pihak yang memiliki kontrol atau akses ke media dan sumber daya komunikasi lainnya mungkin memiliki kekuatan untuk mempengaruhi narasi dan pemahaman publik tentang peristiwa tersebut. Dalam kasus ini, manajemen hotel mungkin memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bagaimana peristiwa tersebut dipresentasikan. Baik, selanjutnya ada kesimpulan, kasus Ayu Tera Resort Ubud yang ditutup setelah tragedi lift jatuh dapat dianalisis melalui lensa teori komunikasi konstruksi. Teori ini menekankan bahwa makna dalam komunikasi tidak hanya dibangun melalui pesan verbal, tetapi juga melalui proses interaksi sosial dan konstruksi bersama antara individu-individu yang terlibat dalam komunikasi. Dengan demikian, teori komunikasi konstruksi membantu kita memahami bahwa realitas dalam kasus Ayu Tera Resort Ubud yang ditutup setelah tragedi lift jatuh dibangun melalui interaksi sosial, media, komunikasi krisis, dan opini masyarakat. Konstruksi realitas ini dapat memiliki dampak besar terhadap reputasi dan nasib resort. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai komunikasi konstruksi dan kasus Ayu Tera Resort. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.